Salam Content Friends. Hari ini aku akan membahas tentang cara berhenti menunda-nunda pekerjaan. Dan mungkin ini sangat dekat gitu ya dengan kalian karena tadi aja tuh udah ada yang komen katanya sering nunda-nunda PR. Nah, jadi nanti di akhir sesi kalau teman-teman ada yang mau ngasih pertanyaan, bakal ada sesi tanya jawab. Jadi selama aku jelasin, kalau ada pertanyaan langsung dikirim aja di kolom chat atau di kolom Q&A. Enak sih langsung di kolom Q&A, nanti biar bisa langsung nggak tenggelam di chat gitu. Nah, sebelumnya kenalin aku Aldian Ryan Alvarez, biasanya dipanggil Aldian. Sekarang kuliah di Manajemen Rekayasa Institut Teknologi Bandung. Nanti teman-teman kalau ada yang mau masuk ITB atau mau nanya-nanya tentang jurusanku atau ITB juga boleh tanya-tanya di akhir sesi. Sekarang teman-teman lihat di layarnya, di depannya udah ada 2 grafik ya kan. Mungkin teman-teman ada yang bisa paham nih apa bedanya grafik A dan grafik B. Di sini tulisannya figur A dan figur B. Nah, aku jelasin. Di grafik ini, itu ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau di sumbu X ini ada paper assign, maksudnya tugas diberikan, dan ada paper due, di mana tugas harus dikumpulkan. Nah, kalau di figur A, ini tuh tipikal orang yang nggak menunda-nunda. Orang yang kalau misalkan ada pekerjaan dicicil sedikit-sedikit, terus nanti sampai akhirnya pekerjaannya selesai. Nah, di sumbu Y ini kan ada work per day, artinya itu tingkat pekerjaannya dia setiap harinya. Nah, kalau yang nggak menunda-nunda, dia bisa, anggaplah ini misalnya 2 minggu ya. Di hari pertama nih setelah tugasnya diberikan, nanti dia nyicil sedikit. Besokan nih dia nyicil sedikit lagi, terus ya mungkin ada beberapa hari dia pengennya santai gitu, akhirnya dia kosongin, terus besokannya kerjaan lagi, sampai pas mendekati deadline, pekerjaannya ditingkatkan, terus akhirnya selesai. Nah, tapi juga ada nih orang kedua, di mana yang kayak figur B nih, udah dikasih waktu panjang nih dari tugas diberikan, sampai tugasnya dikumpulkan, tapi dia menunda-nunda, dia nggak nyicil sedikit-sedikit setiap harinya, dia langsung pas H-1 atau H-3 tugas mau dikumpulin tuh baru dikerjain, dan otomatis tugas yang harus dia kerjakan tuh semakin besar, energi yang dikeluarkan harus semakin besar juga ya kan, work per day-nya semakin tinggi. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ngerasain juga di mana misalnya pas SMA atau pas SMP ada tugas disuruh bikin laporan 10 halaman atau misalnya 15 halaman, tapi teman-teman ngerjain itu pas di hari terakhir aja langsung 15 halaman. Padahal sebenarnya bisa dikelarin tuh dikit-dikit, oke 2 halaman, terus seminggu tiba-tiba udah kelar. Nggak kerasa, beda gitu effort yang dikeluarinnya. Nah, orang yang kedua inilah yang dinamakan sebagai procrastinator, atau bahasa Indonesia adalah orang yang suka menunda-nunda. Dan ternyata memang kita semua ini manusia itu kebanyakan memang suka menunda-nunda, tapi ada orang yang bisa ngontrol nunda-nundanya, di mana kayak, oh misalkan lagi gabut gitu, lagi libur, oke tunda-tunda dikit nggak apa-apa deh, tapi nanti beneran dikerjain. Tapi ada juga orang yang ditunda-tunda bener-bener sampai H-1 baru dikerjain. Nah, mungkin ada orang yang merasa kayak, oh nggak apa-apa, ada yang namanya the power of kepepet gitu, jadi kayak pas kepepet tuh baru bisa ngerjain, ada yang kayak gitu. Nah, itu yang namanya procrastinator. Nah, ini dia. Jadi ini adalah seorang penulis, namanya Pierre Steele. Dia itu punya buku yang membahas tentang procrastination, tentang kebiasaan menunda-nunda. Dan dari penelitiannya, 95 dari 100 orang itu suka menunda-nunda. Gitu. Jadi benar nih, manusia itu memang dasarnya suka menunda-nunda. Bahkan aku pun ya, tanpa aku sadari, bukan tanpa aku sadari sih, ketika aku sadarin ya memang aku orangnya kadang suka menunda-nunda beberapa pekerjaan. Jadi teman-teman kalau di sini ada yang sering menunda-nunda, silakan disimak, nanti kita bisa diskusi di akhir sesi. Nah, ini adalah isi kepala seorang yang suka menunda-nunda, isi kepala procrastinator's brain. Di otaknya itu, jadi di sini ada seseorang yang megang kendali, di sini digambarin sebagai kendali perahu gitu ya. Anggaplah misalkan orang ini adalah kita. Nah, terus di sini jelasin nih, rational decision maker, artinya itu pengambil keputusan yang rasional. Misalnya mau ngerjain hari ini mau ngerjain matematika, oke hari ini kerjain matematika. Atau misalkan ada tugas IPA, IPS, oke hari ini kerjain IPA, IPS. Tapi di kepala procrastinator, di kepala orang yang suka menunda-nunda, ada binatang nih, si monyet ini. Di sini digambarnya sebagai instant gratification monkey, atau bahasa Indonesianya adalah monyet kepuasan kepuasan instan. Jadi si monyet ini adalah tugasnya mengganggu kita ini, kita yang megang kendali. Nanti si monyet ini bakal ngambil kendalinya untuk,
oh nggak usah ngerjain matematika, kita nonton YouTube aja, nggak usah ngerjain matematika, kita buka Instagram dulu, kita buka TikTok dulu, nanti baru kerjain matematika. Nah itulah sih perannya monyet ini dalam otak procrastinators. Nah jadi teman-teman yang suka nunda-nunda sekarang bayangin di kepala itu ada kendali nih, teman-teman lagi megang kendali, tapi pas menunda-nunda tuh sebenarnya ada sesuatu yang bikin, yang ngambil kendalinya itu bikin teman-teman menunda-nunda pekerjaan teman-teman gitu. Nah, misalnya nih, si orang ini yang rational decision maker, orang yang bisa ngambil keputusan secara rasional, udah memutuskan, this is a perfect time to get some work done. Oke, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengerjakan tugas. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk nyelesain semua PR, semua tugas-tugas dari organisasi dan macam-macam. Tapi, si instant gratification monkey ini, dia bilang, enggak, jangan gitu. Jangan sekarang, nggak usah sekarang. Mendingan kita nonton YouTube gitu. Let's watch a bunch of YouTube videos. Mending kita nonton YouTube, terus kita nonton video-video. Kan kadang-kadang di YouTube tuh sebenarnya ada video yang nggak kita cari, tapi kita tonton aja gara-gara kita penasaran gitu kan. Di sini jelasin misalkan, yaudah kita nonton deh tentang video yang nyelam ke dalam laut, atau kita nonton tentang Justin Bieber's mom, tentang ibunya Justin Bieber ya. Pokoknya nggak penting gitu, sebenarnya nggak penting, tapi si instant gratification monkey ini tuh nyuruh kita buat nonton, biar dapat kepuasan sementara. Dan memang faktanya juga manusia itu kan sangat suka apa ya, belajar tuh kayaknya berat, tapi nonton YouTube berjam-jam tuh rasanya santai. Nah itu karena ada si kepuasan instan ini, dan itu ketika kendalinya itu sedang dipegang oleh si binatang ini, si monyet yang ini gitu. Nah kemudian si monyet ini punya sesuatu yang dia takutin. Satu-satunya yang dia takutin tuh namanya ini nih, the panic monster, yang warna merah nih, yang kayak petir ini, yang serem ini. Dan the panic monster ini bisa kita anggap sebagai deadline. Jadi the panic monster ini atau deadline ini kan datang ketika udah mepet-mepet waktu kan. Jadi selama belum mepet tuh the panic monster ini belum datang nih. Nanti pas sudah mepet waktu, the panic monster yang nyamperin gitu, kayak teriak gitu, teriak, si monyetnya teriak juga, terus kitanya juga teriak. Jadi semuanya panik gitu. Nah, karena si monyet ini takut dengan the panic monster, nanti monyetnya kabur tuh, dia kabur, terus akhirnya kita bisa pegang kendali kita lagi. Makanya kadang kalau udah mepet deadline tuh, kita udah nggak gampang keganggu, langsung dia kerjain gitu, cepet banget gitu. Tapi bakal panik nih, megang kendalinya tuh bakal panik, bakal buru-buru, dan kadang karena kita ngerjain mepet deadline, itu jadinya mungkin ada yang keliru, mungkin ada yang salah, dan tadinya sempat mau direvisi, gara-gara mepet deadline nggak jadi direvisi. Nah, jadi itulah yang ada di dalam kepala seseorang yang suka menunda-nunda, atau bahasa Inggrisnya adalah procrastinator. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah ngerasa relate gitu ya, kayak kayak di kepala aku juga ada si monyet ini nih. Soalnya kalau aku pengen belajar sering buka YouTube dulu, sering ngapain dulu. Nah, mungkin teman-teman ada yang ngerasa kayak gitu. Tenang, aku juga ngerasa kayak gitu. Kita langsung bahas gimana sih cara kita berhenti menunda-nunda pekerjaan. Karena banyak banget sebenarnya orang yang banyak nih tugasnya tapi sering menunda pekerjaan, dan akhirnya banyak tugas yang nggak selesai. Gitu. Yang pertama, teman-teman kalau misalkan mau menunda-nunda pekerjaan, coba bayangin diri kalian nih, diri teman-teman di masa depan. Misalnya teman-teman ada yang masuk ke ITB, bayangin teman-teman mau masuk ke ITB kan berarti harus belajar, terus harus ngerjain soal, harus ngerjain PR, tugas, biar dapat nilainya bagus, nanti bisa masuk ke ITB gitu. Atau teman-teman bayangin nih, ada seseorang role model di mana dia ini bisa dibilang panutan teman-teman gitu ya. Misalkan teman-teman di sana yang suka olahraga, coba lihat Cristiano Ronaldo gitu. Kalau teman-teman lihat Cristiano Ronaldo kan kayaknya, wah dia pasti, misalkan teman-teman lagi malas nih, lagi nunda, bayangin nih, wah pasti Cristiano Ronaldo lagi latihan sekarang, masa aku nggak latihan gitu. Katanya aku pengen sejago dia buat main bola, tapi masa aku nggak latihan, paling dia lagi latihan gitu. Atau misalkan ada yang pengen ini kuliah di luar negeri gitu, terus sangat mengagumi Maudy Ayunda ya kan. Maudy Ayunda kan pinter banget ya. Terus dia kayaknya tuh rajin banget orangnya. Kalau misalkan teman-teman lagi males gitu ya, lagi di kamar, menunda waktu, coba bayangin nih Maudy Ayunda sekarang lagi ngapain gitu. Oh pasti dia lagi belajar, oh pasti dia lagi nyiapin bahasa Inggris, dia lagi nyiapin tugas kuliahnya. Nah masa kalian yang mengagumi Maudy Ayunda ini diem aja di kamar gitu. Jadi
biar salah satu cara untuk kita nggak menunda-nunda, kita bayangin diri kita di masa depan, kita bayangin seseorang yang kita jadiin role model. Jadi kalau kita malas, kita pikirin, dia lagi ngapain ya? Terus, misalkan nih saya sama temanku Anda gitu, ada yang punya teman sekelas yang peringkat 1, atau misalkan teman yang kayaknya rajin banget belajar, coba bayangin, dia lagi ngapain ya? Sekarang kayak dia lagi belajar, ya masa aku tiduran doang. Nah ini ada yang bilang, mau jadi tentara tuh, coba mau jadi tentara, kan harus kuat fisiknya gitu. Terus teman-teman udah punya rencana buat, oke, setiap hari olahraga jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Nah, tapi pas jam 7 pagi sampai jam 8 pagi, teman-teman malah malas doang. Ya, bayangin kalau jadi tentara pas jam 7 sampai jam 8 kan harus olahraga gitu. Jadi ya, teman-teman bayangin nanti pas udah di masa depan, teman-teman jadi tentara, itu pasti harus rajin olahraga. Gitu. Ini jadi kita bayangin apa ya, kita pasang mindset kita untuk jadi seseorang yang kita ekspektasikan di masa depan gitu. Nah, yang kedua adalah manipulasi dopamin. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu dopamin itu apa. Jadi dopamin itu adalah hormon. Di sini disebutnya feel good hormone atau hormon yang membuat kita senang. Jadi ketika kita mencapai target kita, ketika kita ngobrol sama teman-teman kita, ketika kita bercanda sama teman-teman, itu kan biasanya kita senang kan. Pokoknya itu kayak kalau tugas udah kelar, kalau misalkan teman-teman ulang tahun terus dirayain, itu kan senang banget kan rasanya kan. Nah itu ada hormon yang dikeluarkan oleh tubuh kita, dan hormonnya ini adalah namanya hormon dopamin, di mana dengan keberadaan hormon dopamin ini kita bakal ngerasa senang. Jadi hormon dopamin ini tuh mengubah diri kita misalkan yang tadinya malas-malasan atau yang tadinya kayak bete gitu, itu jadi seneng gitu. Dan kalau misalkan kita udah tubuh kita udah mengeluarkan dopamin, kita tuh bakal ketagihan nih sama dopamin itu, kayak kita tuh pengen tubuh kita ngeluarin dopamin lagi biar kita selalu merasa senang. Nah, masalahnya dopamin ini nggak bisa selalu dikeluarkan, apalagi kalau misalkan kita lagi mengerjakan sesuatu yang kesannya membosankan. Kan ngerjain tugas tuh kayaknya bosenin ya kan. Atau misalkan teman-teman di sini ada yang nggak suka matematika, terus merasa, ngerjain matematika tuh ngebosenin, capek banget, susah banget nih, otaknya berat banget mikirnya gitu. Nah, cara ini adalah manipulasi dopamin. Gimana maksudnya? Di sini teman-teman lihat nih, yang batang hitam ini kan tugas besar. Jadi ada tugas yang besar banget. Terus kalau misalkan nih teman-teman ngerjain gitu ya, dari awal dikerjain, anggaplah misalkan ini ngerjainnya 5 jam gitu, 5 jam, nggak berhenti-berhenti, pasti bakal capek banget kan? Bakal capek banget, tapi nanti di akhir, kalau misalnya tugasnya udah selesai, teman-teman bakal dapat dopamin. Tubuh teman-teman bakal ngeluarin dopamin, di mana teman-teman bakal ngerasa puas. Yes, akhirnya tugasnya udah kelar gitu. Sekarang bisa senang-senang, bisa nonton Netflix, bisa nonton drakor, macam-macam gitu. Nah, masalahnya kalau misalkan kita belum terbiasa dengan mengerjakan tugas besar, di mana 5 jam fokus, nggak berhenti-berhenti, itu kita bakal ngerasa capek banget. Kalau kita ngerasa capek, nanti kita bisa overwhelm gitu, bisa kewalahan, dan akhirnya kita burn out, atau kayak kita tepar gitu, kayak kita capek banget dengan tugas yang diberikan. Nah, manipulasi dopamin ini maksudnya adalah kita pecah nih tugas yang besar ini menjadi tugas-tugas kecil, dan kita anggap tugasnya itu udah selesai di tugas kecil ini. Jadi, misalkan teman-teman ada tugas ngerjain 100 soal. Ada tugas ngerjain 100 soal, terus teman-teman bagi tuh jadi 10 soal, 10 soal, 10 soal. Nah, setiap 10 soal, teman-teman tuh bakal boleh istirahat, teman-teman boleh senang-senang sebentar, misalkan mau buka TikTok, mau buka YouTube, macam-macam tuh nggak apa-apa, dengan waktu yang terbatas. Nanti teman-teman bakal ngerasa, oh, oke deh, udah kelar nih 10 soal, berarti boleh senang-senang. Terus nanti setelah senang-senang kerjaan lagi 10 soal, terus fokus nih selama 10 soal, nanti kalau udah selesai senang-senang lagi. Jadi yang maksudnya manipulasi dopamin ini adalah yang tadinya dopamin itu dihasilkan di akhir sesi, ini kita bisa selipin nih di setiap sesi, di mana kita bagi-bagi si 100 soal jadi 10 soal. Jadi setiap 10 soal tuh bawaannya, ya udah selesai 10 soal, nanti tinggal belajar 10 soal lagi. Setelah 10 soal laginya itu udah kelar, nanti belajar 10 soal lagi. Jadi dengan cara itu teman-teman bisa memanipulasi tubuh teman-teman untuk mengeluarkan dopamin pada sesi-sesi tertentu. Jadi motivasi yang ada pada diri teman-teman itu selalu ada ketika belajar gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mulai dari yang paling penting. Biasanya kan kalau misalkan kita ngejadwalin hari atau kita merencanakan hari, itu ada tugas yang penting, ada tugas yang lumayan penting, terus ada tugas yang nggak penting. Nah, ini tuh bisa kita
analogikan sebagai ini nih. Di sini ada rocks, pebble, and sand. Rocks itu batu ya, batu kali. Anggaplah rocks ini batu kali. Pebbles itu tuh batu kerikil yang kecil-kecil. Terus sand itu adalah pasir ya, kan lebih kecil lagi. Nah, si jar ini atau kaleng ini, si kaleng ini tuh bisa kita anggap sebagai waktu yang kita punya dalam satu hari gitu. Nah, rocks ini, batu yang besar, kita anggap sebagai tugas yang berat atau sebagai tugas yang paling penting. Terus pebbles atau kerikil, ini adalah tugas yang nggak terlalu penting, tapi masih pengen diprioritasin gitu. Pokoknya kayak prioritas kedua. Dan yang ketiga, sand, pasir adalah tugas yang tidak diprioritaskan atau yang nggak penting lah gitu. Misalkan nonton TV, buka YouTube, atau misalnya main TikTok itu kan nggak penting ya kan. Kalau rocks misalkan tugas, oh harus belajar buat ujian, oh harus ngerjain PR dari guru matematika, bla 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 gitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan nih mau masukin si rocks, pebbles, dan sand ini ke dalam jar ini, kalau misalkan kita masukin dari sand dulu, ini kayak di contoh gambar ini, kalau kita masukin sand dulu, terus baru masukin pebbles, terus baru masukin rocks, si jar ini tuh nggak bakal ketutup. Jadi masih banyak ruang kosong yang nggak keisi, tapi jar ini nggak luber gitu, jadi nggak bisa ngerjain semuanya. Nah, tapi beda kalau misalkan teman-teman tuh isinya dari yang rocks dulu, terus pebbles, habis itu baru masukin yang sand. Nah, dengan teman-teman masukin tugas yang paling penting dulu, dengan teman-teman ngerjain tugas yang paling penting dulu, kemudian yang second priority, terus terakhir baru yang nggak penting, itu dalam satu hari waktu teman-teman bisa kepakai dengan maksimal gitu. Buktinya adalah di sini ruang itu keisi penuh gitu. Jadi kalau misalnya kita masukin yang besar dulu nih, kan nanti bakal ada ruang-ruang kosong kan. Terus kita masukin yang agak kecil. Nah, yang agak kecil nanti masuk ke ruang-ruang kosong lainnya lagi tuh, yang ada sisanya itu. Nah, si pasir ini nggak penting-penting banget. Ketika dimasukin itu bakal full, bakal ketutup semua. Jadi, teman-teman ingat kalau misalkan mau misalkan udah merencanakan hari ini mau ngerjain apa aja, teman-teman tandain mana yang penting banget sampai mana yang kurang penting. Nah, habis itu kelarin dari yang paling penting sampai akhirnya yang nggak penting bisa dikelarin juga. Nanti hasilnya adalah dalam satu hari teman-teman bisa ngerjain tugas-tugas yang teman-teman punya gitu. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah selesai lebih baik daripada sempurna gitu. Kadang kan teman-teman tuh ada yang ngerasa kayaknya belum sempurna nih, jadi teman-teman tuh masih nyiapin materi-materi, misalnya misalkan teman-teman mau bikin video gitu, misalkan teman-teman ada yang mau jadi YouTuber, mau bikin video, terus kayaknya skripnya masih kurang bagus nih, terus kayaknya butuh butuh properti tambahan, terus misalkan butuh ngomongnya tuh tadi ada yang salah, jadi harus disempurnakan lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman berpatokan bahwa harus sempurna, itu tuh nanti malah ngabisin waktu gitu. Misalkan teman-teman punya waktu 10 jam, terus biar sempurna sampai 10 jamnya habis. Padahal kalau misalkan udah yang penting selesai, itu bisa lebih singkat, anggaplah 3 jam udah kelar. Nah, ketika teman-teman berpatokan harus sempurna, itu nanti tuh bakal ngabisin waktu, dan di akhir sesi waktunya itu nanti teman-teman malah berpikir, ya udah deh yang penting kelar gitu, karena udah capek mengejar kesempurnaan. Padahal manusia itu nggak ada yang sempurna, dan ketika kita mengerjakan sesuatu tuh nggak bisa tuh kita mencapai kesempurnaan itu. Jadi untuk mencapai hasil yang terbaik itu kita harus sering-sering latihan. Nggak bisa tuh kayak misalnya belum pernah bikin video, terus sekali take video tuh pengen langsung bagus. Nah, itu sulit banget, nggak bisa. Nah, di dalam buku Atomic Habits, jadi ada buku judulnya Atomic Habits, penulisnya James Clear. Dia juga nyampain ada dua hal yang namanya motion sama action. Kalau motion itu adalah ketika kita merencanakan sesuatu, ketika kita nyiapin sesuatu, misalkan teman-teman mau belajar bahasa Inggris, terus teman-teman nyari tips belajar bahasa Inggris, terus nonton video gimana cara belajar bahasa Inggris dalam waktu 1 bulan. Itu namanya motion. Jadi teman-teman mempersiapkan suatu hal untuk menjalankan action. Dan action ini adalah hal yang benar-benar teman-teman kerjakan. Misalkan tadi mau belajar bahasa Inggris, terus udah ngerjain motion kan, udah nyari tips belajar bahasa Inggris, udah nyiapin materi bahasa Inggris. Nah, action-nya adalah teman-teman benar-benar belajar bahasa Inggris. Sayangnya kebanyakan orang itu tuh berpacu sama motion-nya aja gitu. Jadi nyari tips belajar bahasa Inggris mulu, atau misalkan di sini ada yang kelas 12
nyari tips gimana ya biar lolos SBMPTN, gimana ya biar bisa lolos UTBK. Itu tuh namanya motion, tapi nggak ada action yang teman-teman beneran kerjain. Sedangkan kalau action itu, dia bergerak maju. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngerjain action pertama, nanti bisa lanjut ke action kedua. Nanti kalau udah action kedua, bisa lanjut ke action ketiga. Sedangkan kalau motion ya, muter-muter aja gitu, nggak ada progres yang dihasilkan. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui bedanya motion dan action. Jadi coba sekarang kalau misalkan mau belajar nih, pikirin ya, ini sebenarnya teman-teman tuh lagi motion atau lagi action gitu. Sebenarnya pas belajar, lagi nyari tips belajar atau sebenarnya lagi benar-benar belajar biar paham gitu. Kemudian juga ada di sini namanya Parkinson's Law, works expand to fill the time available for its completion. Jadi pekerjaan itu bakal membesar, expands ketika ada waktu untuk diselesainya, berapa banyak waktu yang dikelarin. Nah, di sini bisa dilihat, misalkan teman-teman punya waktu yang panjang buat ngerjain sesuatu, ya kan, nggak ditunda-tunda. Itu tuh nanti effortnya tuh semakin kecil nih. Misalkan ini 10 hari itu, 10 hari, kalau teman-teman ngerjain selama 10 hari, ya tugasnya tuh effortnya tuh kecil aja gitu, ringan gitu kan. Tapi kalau misalkan time yang kita punya atau waktu yang kita punya untuk mengerjakan sesuatu, anggaplah di sini nih. Nah, itu effort kita itu semakin besar. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingat nih, kalau misalkan punya pekerjaan, ada waktu 10 hari, kalau dicicil dikit-dikit, ya itu namanya effort kita tuh nanti bakal kecil aja, bakal ringan gitu ngerjainnya. Tapi ketika kita punya tugas 10 hari, terus kita pepetin, oke, ngerjainnya jadi sehari aja gitu. Ya itu nanti jadi berat di teman-teman juga gitu. Jadi effort yang teman-teman keluarin tuh harus tinggi. Ibaratnya kalau misalkan teman-teman di sini ada yang belajar kimia, itu nanti ada yang namanya energi aktivasi ya kan, energi yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah reaksi. Nah, Parkinson's Law ini sama kasusnya gitu. Jadi semakin pendek waktu yang kita punya untuk mengerjakan sesuatu, energi aktivasinya semakin tinggi. Jadi usaha kita untuk ngerjain sesuatu itu juga semakin tinggi. Makanya kadang kalau misalkan waktu kita sedikit ya susah ngerjainnya atau misalkan hasilnya nggak maksimal gitu. Nah, dan yang terakhir nih, yang kelima sebelum kita tanya jawab, yaitu jangan underestimate. Misalkan teman-teman tuh suka berpikir kayak, oh ini mah bisa kelar sebentar, ini mah 3 jam juga kelar gitu, padahal harusnya 10 jam baru kelar, atau misalkan harusnya 5 jam baru kelar. Jadi, jangan pernah underestimate pekerjaan gitu, kayak, itu mah cepet ngerjainnya gitu. Nanti kalau misalkan udah berekspektasi ngerjainnya cepet, teman-teman bakal kewalahan, atau bahasa Inggrisnya overwhelm gitu ya, kewalahan. Nanti kalau itu kan udah overwhelm, udah kewalahan, nanti teman-teman bisa burn out, bisa merasa capek, nggak bisa mikir, mau ngerjain tuh nggak ada energi, mau ngapa-ngapain tuh kayak tidak ada motivasi. Itu namanya teman-teman burn out gitu. Nah, gimana nih cara ngatasin si jangan underestimate ini? Caranya adalah teman-teman coba double nih, coba di 2 kali lipatin waktu yang teman-teman punya buat ngerjain sesuatu. Misalnya yang tadinya ngerjain matematika 2 jam gitu, tapi ya udah coba anggap belajarnya harus 4 jam. Jadi teman-teman ketika di otaknya, oh ini bakal kelar 4 jam, tapi ternyata bisa dikelarin lebih cepat daripada 4 jam, nanti teman-teman bakal merasa, oh ternyata bisa dikelarin cepat nih, terus teman-teman nggak overwhelm dan akhirnya nggak burn out juga. Jadi begitu, tadi ada 5 tips tuh. Yang pertama, apa nih? Coba ya kita lihat lagi. Yang pertama adalah visualisasi, bayangin diri teman-teman di masa depan, atau bayangin role model siapa yang bisa jadi panutan teman-teman, ketika teman-teman gak ngapa-ngapain, bayangin dia lagi ngapain, biar bisa ikut termotivasi juga. Yang kedua, manipulasi dopamin. Ada tugas yang besar, kita pecahin jadi kecil-kecil, biar dopamin yang kita bisa dapetin itu sesuai dengan tugas yang kita pecah dengan kecil-kecil ini, gitu. Dan yang ketiga, mulai dari yang paling penting. Dari mana tugas yang paling penting untuk dikelarin hari itu, kemudian yang lumayan penting sampai yang sebenarnya nggak penting. Nah, dengan kita memprioritaskan mana yang paling penting, jarnya atau misalkan waktu yang kita punya dalam 1 hari itu bisa kepakai dengan maksimal. Dan yang ketiga adalah selesai lebih baik daripada sempurna. Jadi kalau misalkan ada tugas, ada sesuatu, apapun itu, yang penting kelar aja deh gitu. Yang penting kelar, kita udah usaha ngerjain. Gak usah harus sempurna, gak usah perfeksionis. Karena perfeksionis itu tuh bikin kita susah manajemen waktunya, karena kita selalu mikir mencapai ke titik kesempurnaan, padahal kesempurnaan itu tidak pernah tercapai. Dan yang terakhir adalah jangan underestimate. Jadi kalau misalkan ada tugas, jangan selalu mikir kayak, itu mah bentar lah kerjainnya nanti aja gitu. Kalau mau kerjain dulu,
Kalau misalkan memang bentar doang dikerjainnya, ya nanti setelah dikerjain bisa refreshing, bisa main game, bisa nonton film dan macem-macem gitu. Oke, terima kasih untuk malam ini kalian. Terima kasih untuk Wanda Fresh semua yang semangat banget, yang antusias banget sampai malam-malam gini. Semoga gak bosan ya ngeliat aku ya bawain kelas terus setiap hari. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga kalian sehat-sehat dan teman-teman juga sehat-sehat terus. Jadi kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam.